Cek cek, halo semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman yang di Instagram, yang di YouTube. Sebentar, saya post link dulu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di CTA kali ini yang ketiga atau coba tanya Abdi buat kamu para pemula. Oke, selamat datang nih yang di Instagram. Buat teman-teman yang di Instagram, kalau misalnya mau lihat slide-nya, karena aku juga bakal share slide, share screen dari laptop, kalian bisa langsung masuk ke link yang udah aku pin di bawah sini ya, untuk teman-teman yang di Instagram. Untuk yang di YouTube juga tetap stay tune dan juga selamat datang. Oke, sebelum kita mulai nih untuk CTA pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita malam ini dilancarkan live-nya ya. Semoga teman-teman juga koneksinya baik. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, langsung aja ya. Buat teman-teman, pastikan semuanya sudah tersedia, mulai dari buku catatan, terus koneksinya juga sudah lancar, kemudian handphonenya pastikan sudah di silent ya, jadi nanti kalau misalnya ada notifikasi yang masuk, suara saya tidak mengecil, oke? Langsung aja, sebentar. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa, saya akan membahas dulu nih step awal, karena saya yakin teman-teman yang menonton pada malam hari ini banyak banget yang baru bergabung menjadi reseller Essenzo. Makanya saya akan mengulang ini terlebih dahulu. Step awal setelah teman-teman bergabung tuh apa sih yang harus dilakukan? Kan sudah mendaftarkan email, sudah melakukan pembayaran, dan sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan chat seperti ini dari admin konfirmasi atau dari teman yang mendaftarkan Anda gitu ya. Nah, jadi isinya adalah akun Anda telah aktif, silahkan ikuti langkah selanjutnya. Nah, yang pertama apa yang harus teman-teman lakuin yaitu periksa SMS atau pesan masuk dari Essenzo atau cek juga kotak masuk atau inbox di email yang Anda daftarkan. Jadi makanya pastikan untuk email dan juga nomor telepon yang didaftarkan di reseller Essenzo, teman-teman itu sudah benar ya 100% gitu. Biar nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas dari kita, dari Abdi. Gitu. Jadi dicek. Nah, di dalam SMS itu atau di dalam kotak masuk yang kita kirimkan itu adalah email aktivasi gitu, cara login. Jadi pastikan teman-teman dapat linknya ya. Nah, yang kedua kemudian klik link yang tadi kita berikan di SMS atau di email teman-teman. Kemudian untuk melakukan aktivasi dan buat password sendiri ya. Jadi pastikan teman-teman ingat jangan sampai lupa nih karena biasanya kalau misalnya habis bikin password ya udah lupa gitu aja. Nah, pastikan teman-teman jangan lupa passwordnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu tonton video pertama. Jadi kalau misalnya udah buat password, itu otomatis teman-teman akan langsung login, masuk ke dalam dashboardnya, tapi belum benar-benar login ya. Jadi akan ada video pertama terlebih dahulu, yaitu judulnya Welcome Video. Silahkan ditonton sampai habis supaya nanti teman-teman bisa paham langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan akun untuk belajar dari Abdi gitu. Jadi pastikan ya ditonton. Dan kalau misalnya nggak ketemu nih SMS-nya atau nggak ketemu untuk emailnya yang kita kirim, langsung chat aja yang adminnya gitu. Chat kok saya nggak dapat kemungkinan emailnya salah atau misalnya nomor teleponnya salah. Jadi makanya SMS-nya atau emailnya itu nggak masuk ke dalam kotak masuk atau ke dalam pesan teman-teman sendiri gitu. Jadi pastikan ketiga ini dilakukan terlebih dahulu ya supaya bisa lanjut ke langkah selanjutnya gitu. Nah, tampilan awal kalau misalnya teman-teman sudah selesai tadi nonton video welcome, itu akan kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya tunjukin ya. Jadi ini adalah dashboard, kita sebutnya dashboard atau akun member atau akun reseller, tampilan dari laptop. Nah, terus kalau tampilan dari handphone kurang lebih seperti ini, jadi memang lebih kecil ya, otomatis. Nah, kemudian bedanya apalagi, kalau misalnya di tampilan handphone, itu nggak ada yang namanya langsung keluar menunya harus diklik dulu yang ada di pojok kiri atas gitu kalau melalui handphone. Kalau melalui laptop akan langsung kelihatan nih menunya yang ada di sebelah kiri sini. Dari sebelah kiri sini nih, ini akan langsung kelihatan jadi teman-teman bisa langsung explore mau
ke menu yang mana aja. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman nonton video yang ada di depan ini. Jadi, kan udah dapat nih tampilannya kalau sudah selesai tadi video welcome, akan seperti ini. Nah, ada video lagi nih. Nah, video yang ini, khusus yang di dashboard ini adalah video yang memang kita selalu update setiap bulannya. Baik itu promo, kemudian ada program baru, ada simulasi, dan lain-lain sebagainya gitu. Dan ini penting banget supaya nanti teman-teman gak ketinggalan. Sebenarnya yang happening bulan ini tuh apa sih gitu. Jadi pastikan nontonnya sampai habis juga gitu. Nah, kalau udah, ini kan ada tombol biru ya, namanya join grup Telegram Abdi dan juga join bank data Telegram Abdi dan Essenzo. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih, tinggal diklik, nanti otomatis teman-teman akan langsung join ke grup khusus Telegram Abdi dan Essenzo. Dan juga join bank data Telegram Abdi. Tapi sebelum itu, teman-teman harus download dulu aplikasi Telegram di Play Store atau di App Store yang teman-teman miliki ya. Jadi, kalau misalnya belum download, nanti biasanya kalau teman-teman ngeklik si tombol ini akan diarahkan untuk download aplikasinya terlebih dahulu gitu. Oke? Ya, pastikan join grup Telegram Abdi yang teman-teman bisa join dari dashboard gitu. Yang belum punya dashboard berarti belum daftar. Oke. Oh ya, buat teman-teman Instagram, aku mau ingetin lagi, langsung aja cek link untuk lihat slide yang aku share di pin chat di bawah sini ya. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau sudah selesai nontonnya video selamat datang ini, terus sudah selesai join grup Telegram, sudah selesai join grup bank data yang ada di Telegram juga, nanti teman-teman langsung pilih, langsung masuk ke menu training center yang ada di sebelah kanan. Nah, menu training center ini, nah isinya tuh sebenarnya apa sih menu training center? Jadi, isi dari menu training center ini semua yang teman-teman butuhkan untuk belajar gimana caranya melakukan promosi, baik itu produk teman-teman atau produk dari Essenzo. Kemudian setelah itu nonton dan praktek. Jadi di menu training center ini ada dua jenis, teman-teman. Ada training center Abdi dan juga ada training center Essenzo. Dimana kalau training center Abdi ini semuanya berfokus gimana caranya teman-teman bisa menjalankan yang namanya digital marketing gitu, mulai dari cara beriklan dengan free traffic, kemudian beriklan dengan Facebook dan juga Instagram Ads, dan masih banyak materi lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di menu training center Abdi ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum menonton 5 video wajib ini, jadi awal-awal teman-teman harus nonton dulu ya 5 video wajib gitu. Jadi ada 5 video wajib, mulai dari penjelasan tentang fondasi dasar, keuntungan, mengubah mindset, pola pikir kita, karena yang namanya dunia offline dengan dunia online itu agak sedikit berbeda gitu. Makanya kita satukan frekuensi dulu di 5 video wajib ini gitu. Jadi jangan sampai nggak ditonton karena memang wajib harus ditonton. Nah, kemudian video-video lainnya yaitu yang di training Abdi itu ada tutorial beriklan dengan free traffic atau traffic gratisan, Facebook dan juga Instagram, dan juga Google Ads dan juga YouTube. Jadi setelah teman-teman nonton 5 video wajib ini, baru teman-teman akan bisa menonton si 3 pembahasan cara beriklan ini, mulai dari free traffic dan juga berbayar gitu. Nah, teman-teman boleh deh ditonton satu-satu semuanya. Nah, kalau misalnya udah nonton yang Abdi, teman-teman juga boleh kok, sebenarnya boleh sih pilih mau nonton training center Essenzo dulu, mau pahami tentang produknya dulu, perdalam tentang produk, atau teman-teman langsung aja nonton yang training center Abdi gitu. Oke, kita langsung masuk ke kendala yang sering terjadi part 3. Buat teman-teman yang ketinggalan di part 1, part 2, ya udah nggak apa-apa, langsung aja kita nonton yang ini ya, gitu. Karena memang nggak ada pengulangannya, gitu. Oke, yang ketiga itu cara order untuk konsumen. Nah, masih banyak nih teman-teman yang bingung gitu ya setelah join reseller Essenzo, gimana cara ordernya? Udah ada yang pesen nih, tapi masih bingung gimana cara ordernya. Oke, akan saya bahas malam hari ini, jadi pastikan teman-teman perhatikan ya. Apalagi buat yang baru pertama kali dapat order nih setelah join reseller Essenzo. Oke, benar. Jadi, biasanya nih, kendala yang terjadi tuh apa aja sih buat reseller yang baru bergabung dan masih bingung?
Jadi yang pertama biasanya bingung karena menu dashboardnya terlalu banyak gitu ya. Teman-teman bisa lihat di gambar ada profile, news and update, starter kit, membership, mileage, training, tools, event, terus shop and order dan lain sebagainya. Menunya memang sangat banyak sekali gitu karena memang moto kita kan, moto ABI adalah memberi lebih. Kemudian yang kedua yaitu gak bisa masukin alamat konsumen. Gimana caranya? Katanya bisa, kita nggak perlu stok di rumah tapi langsung kirimkan ke alamat konsumen. Nah, ini nanti akan saya bahas seperti apa dan bagaimana. Terus yang ketiga, lupa nominalnya berapa yang harus ditransfer. Biasanya gitu, jadi kecepatan, udah langsung check out, terus iya tadi nominalnya berapa ya? Terus saya harus transfernya kemana? Nah, ini juga akan saya bahas. Jadi pastikan teman-teman semua menyiapkan buku catatannya ya, jangan sampai tidak mempersiapkan buku catatannya karena mungkin poin-poin penting bisa teman-teman catat gitu. Mungkin ada juga yang merasakan seperti ini gitu, jadi biar nggak lupa. Kemudian yang keempat, lupa order ID. Nah, padahal order ID bisa dicek loh di dashboard. Di mana sih? Oke, tunggu ya. Yang kelima, cara transfer seperti apa gitu. Setelah selesai melakukan order, setelah selesai pilih semua produk yang mau dipesan gitu, terus lupa cara transfernya gimana. Nah, kendala-kendala ini akan saya bahas malam hari ini, dan saya juga akan langsung menjelaskan gimana sih caranya order untuk konsumen melalui dashboard. Nah, bagaimana cara ordernya? Ini step pertama ya. Tentunya teman-teman harus login ke dashboard masing-masing dulu. Jadi kalau yang belum punya dashboard ya berarti belum daftar ya. Jadi silahkan daftar dulu, nanti teman-teman bisa mendapatkan dashboardnya masing-masing. Login dulu, kalau dari handphone kurang lebih seperti ini tampilannya yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, kalau sudah login, nanti teman-teman bisa klik menu di pojok kiri atas untuk yang dari handphone, karena saya yakin kebanyakan teman-teman dari handphone ya. Ini juga boleh sambil teman-teman praktekkan buat yang baru, yang benar-benar baru join banget, join reseller Essenzo. Boleh juga langsung dipraktekkan, misalnya mau minjem handphone siapa dulu, handphone temen dulu, atau handphone suami, istri, anak, boleh, silahkan bebas. Nah, klik menu di pojok kiri atas, menunya diklik, nah yang itu yang saya lingkari, nah nanti munculnya tuh akan seperti ini nih, gitu. Kalau misalnya teman-teman bukanya di laptop, dia nggak usah diklik lagi, dia akan langsung muncul dengan sendirinya gitu. Nah, setelah klik menu, pilih salah satu jenis produk yang mau dibeli di bagian shop and order gitu. Jadi nanti teman-teman masuk ke bagian shop and order, itu nanti ada pilihannya, ada pilihan jenis produk. Jadi mulai dari yang promo, terus ada yang herbal, healthy drink, skincare, terus ada household, ada merchandise juga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setiap jenis produk ini itu juga ada banyak isinya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memilihnya dengan tepat gitu, sesuai dengan pesanan konsumen. Misalnya konsumen maunya yang dari menu herbal. Oh ya udah, berarti bukanya di herbal, jangan buka di healthy drink gitu. Nanti salah pesan. Ya. Oke. Jadi udah tahu menunya. Yang tadi masih belum tahu langkahnya, masuk ke dashboard. Kemudian langsung ke menu, klik menu. Kalau yang dari handphone tuh ada di pojok kiri atas. Kemudian nanti langsung cari menu shop and order dan pilih salah satu jenis produk yang mau dibeli gitu di bagian shop and order gitu. Ada herbal, healthy drink, skincare, household, dan juga merchandise. Nah, ini langsung aja ya. Pilih produk mana yang ingin dipesan. Ini kayak saya kasih contoh, misalnya teman-teman mau beli atau ada konsumennya beli produk dari herbal gitu, dari menu yang herbal. Nah, menu herbal ini ada essential oil 10 ml, essential oil 20 ml, honey, carrier oil, kemudian ada propolis, terus ada body oil, ada suplemen dan yang lainnya. Nah, ceritanya nih ya, konsumen teman-teman pilih atau pengen membeli essential oil yang 10 ml. Langsung pilih essential oil yang 10 ml ya. Ini langkah selanjutnya. Misalnya pilih essential oil yang 10 ml karena kan ada yang 20 ml juga. Kalau yang 20 ml ya udah pilih yang 20 ml. Ini yang 10 ml, jadi saya kasih contoh yang 10 ml ya misalnya. Nah, kemudian setelah pilih nanti otomatis akan keluar seperti ini. Jadi
listnya apa saja yang tersedia itu akan keluar gitu, mulai dari tea tree, ylang-ylang, lemongrass, bergamot, nutmeg, ada lavender juga, ada peppermint, fit and fresh, chart and care, dan juga ada eucalyptus gitu. Jadi tinggal dipilih, misalnya konsumen yang teman-teman pengen pilih, pengen beli essential oil tea tree. Nah, oh ya ini untuk tampilan yang ada di handphone ya. Kalau di handphone itu dia nggak akan seperti ini, nggak akan full seperti ini. Nah, dia harus di-scroll. Jadi satu-satu munculnya dia harus di-scroll ke bawah gitu. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Jadi pastikan jangan salah order juga gitu. Memang warnanya nih ada yang mirip-mirip kayak tea tree sama peppermint warnanya sama-sama hijau. Fit and fresh juga hijau juga. Atau misalnya nanti salah pilih mau beli peppermint malah hilang-hilang gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Pastikan teman-teman dibaca namanya gitu. Kalau misalnya mau tea tree ya udah pilihnya yang tea tree. Kalau misalnya mau beli lemongrass ya udah yang lemongrass aja. Nah, sebenarnya menu ini kurang lebih sama dengan menu-menu yang lainnya. Ini memang saya nggak buka semuanya karena nanti takut terlalu panjang. Nah, kalau essential oil 10 ml, bedanya cuma di tulisannya aja, essential oil 10 ml. Tapi nanti otomatis ketika teman-teman pesan yang 10 ml, ya kita akan kirimkan yang 10 ml. Kalau honey juga sama, menunya kurang lebih seperti ini nih, banyak gitu ya. Jadi list-listnya apa saja yang tersedia gitu. Dan biasanya kalau misalnya memang out of stock atau habis, itu akan ada tulisan di pojok kiri si gambar produknya gitu. Jadi misalnya di sini nih, di bagian sini. Itu misalnya out of stock. Nah, kalau out of stock itu berarti produknya habis dan belum bisa dipesan ya. Kecuali keterangannya adalah PO atau pre-order. Kalau pre-order baru bisa dipesan gitu. Ya, ini juga berlaku dengan produk-produk yang lainnya gitu, baik itu honey, carrier oil, propolis, body oil, dan juga suplemen, dan juga merchandise, diffuser, dan yang lainnya gitu. Jadi pastikan teman-teman cek dulu nih, kira-kira produknya tersedia apa enggak gitu. Tapi biasanya memang kalau misalnya tidak tersedia atau out of stock itu tidak bisa dipesan gitu ya. Dan juga dicek karena kalau misalnya statusnya adalah PO atau pre-order, itu biasanya pengirimannya 1 minggu sampai 2 minggu. Karena kan produknya belum datang nih, tapi teman-teman sudah bisa memesan. Nah, takutnya konsumen malah nungguin gitu kan, misalnya teman-teman, oh iya ready kok, padahal statusnya PO gitu ya, atau pre-order. Dan itu harus teman-teman sampaikan kepada konsumen. Kalau misalnya si produk yang dipesan ini, statusnya adalah pre-order gitu. Bisa dipesan sekarang, tapi dikirimnya nanti masih agak lamaan dikit gitu. Oke, kalau udah yang langkah selanjutnya sudah dipilih nih kira-kira mau yang mana, klik detail pada produk yang dipilih gitu. Jadi di bawah sini kan ada tulisan detail. Nah, diklik, nanti dia akan muncul keterangannya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini saya pilih yang tea tree ya. Jadi saya punya konsumen saya mau beli essential oil tea tree gitu. Oke, udah klik detail, udah diklik detail. Kemudian teman-teman bisa baca nih, ini kan namanya essential oil tea tree, ukurannya benar 10 mili, harga member berapa, harga konsumen berapa, stoknya ready apa enggak. Nih ya, ada tulisan biru kecil. Tuh, stoknya ready atau tidak gitu. Kalau misalnya out of stock, di sini tulisannya out of stock. Kalau misalnya tulisannya ready, di sini pasti tulisannya ready gitu, ready atau tersedia. Dan di bawahnya juga teman-teman bisa cek itu ada ulasan dari essential oil ini dari konsumen yang sudah membeli gitu. Nah, sudah dipastikan klik detail, baru nanti setelahnya pilih atau klik add to cart gitu. Kalau misalnya teman-teman sering main marketplace, Shopee, Tokopedia, pasti sering banget nih. Misalnya ada produk yang bagus, tapi karena nanti-nanti belinya gitu, nanti aja deh kalau misalnya ada dananya, pasti klik add to cart dulu, masukin ke keranjang dulu, ya kan? Tapi belum dibayar. Nah, ini sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, langsung aja klik add to cart yang ini. Nah, nanti dia tampilannya akan berubah, bukan add to cart lagi, tapi remove from cart gitu. Nah, kalau diklik remove from cart ini, nanti dia akan akan balik lagi seperti ini. Remove from cart tuh maksudnya dihapus gitu, nggak jadi pesan, bukan itu yang mau dipesan. Oke. Nah, kalau misalnya sudah klik add to cart, nanti di bagian atas ini ada shopping chart. Nah, shopping chart ini akan berubah jadi angka 1. Berarti tandanya keranjang belanja teman-teman sudah bertambah 1 produk gitu. Kalau misalnya nanti mau
misalnya mau beli produk yang lainnya, ini kan udah nih Titri, terus ada konsumen mesen juga misalnya lavender gitu ya. Nah, tinggal balik lagi ke menu yang tadi, ke menu shop and order yang tadi, tinggal dipilih lagi, misalnya produknya ada di menu mana, di menu herbal kah, atau di menu healthy drink kah gitu. Nah, kalau misalnya memang di menu yang sama, di menu herbal, ya udah tinggal kembali ke yang tadi, ke menu yang tadi, terus tinggal pilih deh, klik detail lagi, klik add to chart lagi, nah otomatis nanti ini akan berubah jadi 2 gitu keterangan di shopping chart-nya ya. Oke, kemudian yang ke-8, pilih purchase ya. Purchase atau beli gitu atau melakukan pembayaran. Jika sudah selesai memilih produk yang dibeli ya. Jadi pastikan teman-teman sudah klik add to chart pada semua produk yang dibeli. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Jadi misal ini kan peppermint udah masuk, terus nanti lavender klik add to chart lagi, terus misalnya madu slimming atau madu gastric clear atau yang lainnya itu juga tinggal add to cart dan yang lainnya yang mau dibeli. Jadi bisa satu order ID. Kalau sudah klik purchase yang di atas ini yang sebelah shopping cart. Nah, nanti dia akan muncul mana nih? Nah, akan muncul seperti ini. Gitu. Kalau sudah masuk ke purchase, dia akan muncul seperti ini. Ini yang di atas. Jadi pastikan teman-teman cek lagi, double check ya. Jadi jangan sampai salah. Nih, ini produk yang dipesan adalah Titri, jumlahnya 1, harganya sekian gitu ya. Jumlahnya 1 udah bener. Kalau misalnya mau tambah 2, ya udah tinggal klik yang tanda panah kecil ini, nanti tinggal pilih maksimal satu produk itu kalau nggak salah 10. Ya teman-teman, jadi nggak bisa lebih dari 10. Oke, kalau sudah dicek, oh udah bener nih pesanan saya Titri. Kalau misalnya ada yang kurang, tinggal kembali lagi ke menu yang tadi, ke menu detail produk atau ke menu shop yang tadi gitu ya. Tinggal pilih sebenarnya mau beli yang mana sih? Gitu, oke? Nah, di sini ada tombol remove. Jadi tombol remove ini kalau misalnya teman-teman nggak jadi beli produk yang sudah dipilih gitu. Jadi kalau misalnya jadi beli produk yang sudah dipilih, jangan klik remove gitu. Nanti jadi kehapus si ininya, si produknya gitu. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghapus atau membatalkan pesanan gitu. Jadi jangan sampai teman-teman klik remove gitu. Nanti kalau misalnya nggak sengaja klik remove, udah masuk ke menu payment, sudah melakukan pembayaran, pas produknya sampai, kok kurang satu. Padahal teman-teman lupa bahwa sebelumnya pas lagi memesan, itu kepencet remove gitu, atau kepencet kehapus gitu. Oke, yang ke-10, isi data dengan lengkap dan juga benar. Nah, ini paling krusial banget, ini paling penting banget. Jadi teman-teman yang mau membeli produk gitu ya, pastikan nama penerima, nomor telepon harus yang aktif, nama penerima harus yang benar, gitu ya, jangan sampai salah. Karena kalau misalnya datanya sudah terkonfirmasi, itu nggak akan bisa diganti ya. Dan kita nggak bertanggung jawab kalau misalnya nomor teleponnya salah, namanya salah, alamatnya juga salah. Karena kita ngikutin yang sudah teman-teman input di sistem gitu. Jadi kalau misalnya salah, misalnya nanti kirimnya kemana, ya jangan salahin kita. Karena kan yang ngisi alamat teman-teman sendiri gitu. Jadi pastikan mulai dari nama penerima itu sudah benar, kemudian nomor teleponnya juga sudah benar, yang aktif ya. Jadi kan karena kan biasanya kalau kurir itu kalau nggak ada orang suka nelpon atau suka ngechat via WA atau SMS gitu. Terus provinsinya harus sesuai domisili ya. Jadi jangan sampai teman-teman ngisi provinsi, kota, kecamatan, kode pos itu sesuai dengan KTP ya. Tapi padahal teman-teman lagi misalnya KTP teman-teman nih di Jakarta. Tapi teman-teman nih tinggalnya di Bandung gitu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nanti kita kirimnya malah ke Jakarta, bukan ke Bandung. Ya, jadi pastikan provinsinya sesuai dengan domisili teman-teman. Kalau misalnya tinggal di Bandung, ya udah isi Jawa Barat. Terus kota yang misalnya kota Bandung atau kota mana, terus kecamatannya apa, kode posnya berapa, dan alamat lengkapnya berapa. Nah, khusus untuk alamat lengkap ini, teman-teman, hanya maksimal mengisinya itu 90 karakter. Jadi jangan sampai lebih dari 90 karakter. Jadi cukup masukkan nama jalan atau nama komplek, nomor rumah, RT RW, sama patokannya. Udah, itu aja gitu. Kalau untuk kota, kecamatan, kode pos nggak usah dimasukin lagi. Kan di atasnya sudah ada nih di kolom yang sini. Gitu ya. Nah, kalau
Nah, kalau misalnya teman-teman mau kirim ke pembeli, jadi di sini nih, di paling atas ini sudah ada pilihannya, kirim kepada siapa, gitu ya. Kalau kepada pribadi, berarti ya udah si alamatnya atau namanya semuanya, datanya itu sesuai dengan yang ada di profil teman-teman. Tapi kalau misalnya pilih pembeli, nah ini nih, jadi kirim ke pribadi atau kirim ke pembeli. Kalau kirim ke pembeli nanti manual input. Jadi teman-teman masukin lagi namanya siapa, alamatnya di mana, provinsinya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Jadi jangan sampai salah masukin alamat karena kalau misalnya sudah kita print, sudah kita konfirmasi dan sudah kita berikan ke kurir ya kita tidak bisa bertanggung jawab gitu. Karena kan kita mengambil data dari sistem yang sudah teman-teman masukin datanya gitu untuk melakukan pengiriman. Jadi makanya jangan sampai salah. Dicek lagi baik benar-benar gitu. Apakah alamatnya ini sudah benar-benar tepat? Kalau misalnya belum tepat, ya udah di cross check lagi dibenerin gitu. Nah, kalau sudah mengisi alamat, apa yang harus dilakukan? Pilih jasa pengiriman. Nah, ini nih biasanya nih mulai masuk ke ongkir gitu. Jadi untuk pilihan pengiriman dari Essenzo sendiri, ini kita baru ada 3 memang. Yang pertama ada JNE, JNT, dan juga Si Cepat gitu. Jadi teman-teman boleh pilih karena biasanya kan ada daerah yang nggak ada JNE-nya, ada daerah yang nggak ada JNT-nya, atau nggak ada daerah yang nggak ada Si Cepatnya gitu. Jadi silakan dipilih kurirnya mau menggunakan yang mana gitu. Boleh JNE, JNT, atau Si Cepat. Oke. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya saya sudah pilih kurir JNT, baru akan muncul nih estimasi rate-nya tuh atau estimasi ongkirnya tuh berapa sih gitu. Karena kita melakukan pengiriman itu dari Jakarta, dari Tangerang gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin, teman-teman boleh cek misalnya di website, cek tarif pengiriman, baik itu di JNT atau JNE, terus cari Tangerang, kemudian alamat teman-teman gitu, apakah benar segitu? Karena biasanya ini kita sudah terintegrasi ya dengan kurir-kurir yang lainnya gitu. Jadi sudah dipastikan ongkirnya tepat gitu. Nah, kalau sudah baru nanti akan kelihatan nih total harganya itu sebenarnya berapa. Total harga produk yaitu 215, kemudian biaya pengiriman dari Jakarta itu 10.000 ya. Nah, kalau sudah nanti di bawahnya teman-teman klik choose payment method ya. Nanti di bawahnya tuh ada pilihan choose payment method setelah di bawah yang tadi nih. Di bawah ini total harga, di bawahnya tuh ada tulisan choose payment method, tombolnya warna kuning. Nah, nanti payment methodnya teman-teman juga bisa pilih. Mau pilih bank transfer, jadi manual teman-teman harus ke ATM, tapi kalau bank transfer bisa juga melalui M-Banking atau mobile banking, ya. Tapi pilihannya hanya 3, yaitu BCA, Mandiri, dan BRI. Nah, kalau teman-teman mau pilihannya banyak dan lebih cepat terkonfirmasi atau terverifikasi pembayarannya, bisa menggunakan yang namanya virtual account. Jadi kalau misalnya pilih virtual account ini, teman-teman akan langsung dapat kode booking atau kode pembayaran yang nanti teman-teman nggak perlu repot-repot masukin nominal lagi, nggak perlu nanti takutnya nolnya kebanyakan, harusnya 100.000 jadi 1 juta apa 10 juta gitu, jadi nggak perlu lagi, dan lebih cepat terverifikasi jika menggunakan virtual account gitu ya. Pasti teman-teman yang sudah sering belanja pasti udah tahu nih ya. Nah, oh ya, untuk pilihannya itu ada BCA, Mandiri, BNI, ada Maybank juga, ada Permata Bank, ada KEB Hana Bank gitu ya. Terus ada CIMB dan juga ada Danamon gitu. Jadi memang pilihannya jauh lebih banyak ketika teman-teman menggunakan virtual account. Virtual account ini kurang lebih hampir mirip dengan bank transfer. Gitu bedanya kalau bank transfer kita manual input input nominalnya dulu, terus kalau misalnya di BCA, karena saya pakai BCA, harus daftarin dulu rekening tujuan. Nah, kalau misalnya virtual account, nggak perlu tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi nanti akan dapat kodenya, kode pembayarannya, langsung di-input di pilihan virtual account, langsung input kodenya, langsung nanti muncul keterangannya. Misalnya, tujuannya ke PT Sinergi gitu kan, karena memang kita rekeningnya atas nama PT Sinergi, tujuannya ke PT Sinergi sudah dipastikan benar, terus nanti kelihatan tuh nominal yang harus dibayarkan berapa
gitu. Biasanya sesuai, memang sesuai, pasti sesuai gitu. Dan nanti ya udah langsung klik OK, masukin PIN, biasanya masukin PIN dulu, baru nanti otomatis tertransfer. Kemudian yang ketiga yaitu ada convenience store. Kalau misalnya teman-teman nggak punya bank atau nggak punya ATM, atau misalnya ternyata ATM-nya atau banknya yang teman-teman punya nih nggak ada pilihannya, boleh menggunakan convenience store, yaitu ada Alfamart, Alfamidi, ada Dandan. Sebenarnya ada Indomaret, tapi Indomaret untuk sekarang belum tersedia ya teman-teman, masih dalam perbaikan. Gitu. Jadi teman-teman boleh milih. Jadi kalau misalnya ke Alfamart, biasanya kadang-kadang suka error atau gimana gitu ya. Dan nanti juga bakalan ada kode pembayarannya untuk si Alfamart ini. Dan yang terakhir yaitu digital wallet. Nah, kalau teman-teman sering gunain OVO ya, kebetulan untuk sekarang digital walletnya hanya OVO, jadi teman-teman bisa transfer melalui OVO gitu ke rekening atau ke bank yang memang sudah nanti ditujukan gitu. Jadi nanti di akhir nih bakalan ada sebenarnya bayarnya harus kemana sih gitu. Oke. Nah, selanjutnya, langkah yang ke-13, lakukan pembayaran sesuai dengan nominal dan juga kode unik gitu. Jadi pasti nanti untuk nominalnya itu ada kode uniknya gitu. Nah, ini totalnya di sini nih di bawah, lakukan pembayaran sekitar 225, 149. Nah, 149-nya ini nih jangan sampai ketinggalan gitu agar admin konfirmasi mudah mengkonfirmasi pembayaran teman-teman gitu. Bagian finance kita agar mudah melakukan konfirmasi terhadap pembayaran teman-teman gitu. Kalau misalnya memang belum terkonfirmasi, langsung konfirmasi balik aja ke admin konfirmasi ya. Nah, di atasnya sini, jadi kalau misalnya udah ada keterangan pesanan sukses, otomatis pesanannya sudah tercatat di sistem kita dan tinggal melakukan pembayaran. Nah, order ID-nya ada di sini nih. Gitu, jangan sampai lupa 285647. Ini order ID pesanan yang saya buat tadi gitu. Nah, di bawah ini ada cara pembayarannya. Jadi teman-teman tadi ingat pembayarannya melalui apa? Apakah melalui ATM atau melalui internet banking, dan juga bisa melalui mobile banking. Oh ya, ini saya pilih transfer pembayaran menggunakan virtual account BCA gitu. Jadi di bawahnya sini nih harusnya ada nomornya. Ini saya tutupin biar nggak ketahuan, takutnya dibayarin gitu ya. Nggak ada yang bercanda. Oke, jadi nanti kodenya bakalan muncul di sini dan cara pembayarannya juga akan muncul di bawahnya gitu. Misalnya virtual account itu bisa melalui ATM, bisa melalui internet banking, dan juga bisa melalui mobile banking gitu. Cara-caranya di sini. Jadi teman-teman silahkan diklik aja nanti di sini nih. Ini kan hanya gambar ya. Diklik nanti akan muncul step-stepnya kayak gimana gitu. Tinggal diikutin. Nah, kalau udah selesai melakukan pembayaran, langsung klik cek status pesanan gitu. Nanti bisa dicek apakah sudah terkonfirmasi, terus statusnya apa, apakah masih menunggu, apakah sudah dalam proses atau sudah di packing atau sudah dikirim gitu ya. Jadi nanti kelihatan untuk cek status pesanan gitu. Kurang lebih hampir mirip dengan teman-teman belanja di marketplace atau Shopee, Tokopedia gitu ya. Nah, yang terakhir untuk cek status pemesanan, teman-teman bisa cek di menu order status ya. Jadi semuanya itu sebenarnya ada di dashboard gitu. Jadi di dashboard di bagian order status nih sama. Nih, ini kan shop and order. Nah, di bawahnya nih, paling bawah di bagian bawah menu merchandise. Ini ada yang namanya order status. Nah, nanti setelah klik menu order status, itu orderan-orderan teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu akan muncul gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat, oh saya habis pesen ini segala macam gitu. Riwayatnya bisa terlihat. Nah, ini yang tadi nih, pesanan saya yang sudah saya pesan tadi. Order ID-nya 285647 gitu. Ini masih menunggu pembayaran karena memang belum bayar. Cara bayarnya juga bisa dicek lagi di sini kalau misalnya lupa. Detail order untuk detail pesanannya. Misalnya ini kan nggak kelihatan ya, description-nya adalah produk purchase. Nah, untuk melihat apa yang dipesan, tinggal klik detail order aja gitu. Jadi caranya mudah sekali. Dan pastikan diingat kalau misalnya teman-teman memesan untuk konsumen, alamatnya diubah dulu
kirim kepada, kan tadi kan ada 2 ya pilihannya, kirim kepada pribadi, kita sendiri, atau kirim kepada konsumen. Nah, kalau kirim kepada konsumen, pastikan alamatnya benar, ya, alamatnya benar, nomor teleponnya juga benar, gitu. Oke. Oke deh, itu untuk praktek gimana caranya order untuk konsumen. Jadi pastikan teman-teman nggak lupa lagi dan nggak kesulitan lagi. Buat yang langsung dapat orderan nih setelah join, langsung aja ikutin cara-caranya gimana cara ordernya supaya nanti konsumennya juga nggak menunggu lama-lama untuk pesanannya. Oke, sip ya semuanya. Kita langsung masuk ke bagian praktek. Ya, posting menarik di Instagram. Nah, mungkin teman-teman yang di Instagram sudah familiar gimana caranya praktek atau posting di Instagram Story. Tapi untuk teman-teman yang masih kurang familiar, nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini kita bahas, di sini akan saya bahas satu persatu, ya. Oke, nah sebelum posting, jadi harus diperhatikan dulu nih. Teman-teman sudah download aplikasi Instagram di handphone. Buat yang lagi nonton di Instagram otomatis udah punya aplikasinya. Buat yang di YouTube yang belum punya aplikasinya silahkan di-download dulu. Kemudian harus memiliki akun Instagram, tentunya langsung buat Instagram. Jadi download Instagram, buat akun Instagramnya bisa login. Setahu saya pakai email yang sudah tersedia di handphone kayak Google atau Yahoo atau yang lainnya, email-email yang lainnya. Kemudian yang ketiga, jika memorinya penuh, hapus dulu. Memori handphone penuh dan nggak bisa download Instagram, dihapus dulu beberapa aplikasi yang tidak terpakai, gitu ya, biar teman-teman bisa promosi dan juga bisa menggunakan atau membuat Instagram Story yang bagus. Nah, yang keempat, jika sudah ada kontennya, sudah ada konten baik itu bentuk foto atau video yang ingin diposting. Ya, pastikan sudah ada nih kontennya. Atau kalau misalnya memang belum ada kontennya, mau posting foto selfie, ya itu juga boleh. Karena memang bisa ya posting foto selfie. Yang kelima, pastikan followersnya banyak supaya banyak yang like dan juga komen. Dan banyak yang nge-view juga story yang teman-teman miliki. Kalau misalnya belum memiliki followers yang cukup banyak, nanti sayang gitu, capek-capek udah posting story tapi nggak ada yang ngeliat gitu ya. Jadi pastikan followersnya juga ditambah dulu gitu. Follow aja teman-teman yang punya Instagram atau saudara atau siapalah pokoknya, di followin aja tuh. Oke, nah gimana cara postingnya? Yang pertama tentunya teman-teman harus login dulu ke dalam Instagram. Jadi nanti tampilannya di home-nya akan seperti ini. Ini postingan, ada yang saya tutup dulu, postingan orang gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau posting di Instagram Story, itu klik yang bagian ini, kamera. Kemudian nanti munculnya akan kamera depan atau kamera belakang gitu ya, bisa diganti-ganti gitu. Nah, setelah itu silahkan, kalau misalnya teman-teman udah punya kontennya, kan biasanya kalau misalnya teman-teman udah join bank data di Telegram, itu kan ada konten yang memang kita sediakan hampir setiap harinya, malah setiap harinya kita sediakan, baik itu konten testimoni, konten produk, konten abdi, dan lain sebagainya. Jangan lupa di-save dulu, gitu ya. Kalau sudah di-save, nanti teman-teman mau pilih foto yang udah ada, itu klik yang di bawah pojok kiri bawah ini, gitu, yang kayak gambar foto. Ya, kalau sudah diklik, nanti dia munculnya akan seperti ini, gitu. Jadi ini foto-foto atau langsung masuk ke galeri. Tinggal dipilih, teman-teman bisa select multiple. Select multiple itu pilih lebih dari satu, gitu ya. Pilih lebih dari satu atau cuma satu aja yang dipilih. Nah, di sini saya pilihnya cuma satu aja. Ceritanya saya mau posting si Coba Tanya Abdi nih, banner Coba Tanya Abdi yang hari ini ceritanya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau mau langsung posting seperti ini aja bisa, gitu. Tinggal langsung pilih yang your story atau send to. Jadi kalau misalnya pilih send to, itu nanti ada pilihannya send to your story, gitu. Nah, ini saya mau jelasin dulu nih. Jadi teman-teman tuh bisa nambah kayak hiasan-hiasan, animasi, GIF, kayak gitu ya. Nah, yang ini, di tengah yang ini, gitu. Ini teman-teman bisa tambahin yang di sini. Ini tuh kayak stiker, munculnya nanti akan seperti ini. Stiker, terus ada stiker stay at home, location, mention, hashtag, kemudian jam, poll, question, terus ada stiker yang lain-lain juga gitu yang bisa teman-teman tambahin nanti buat di tampilan yang ini, yang pertama ini, yang foto tadi udah teman-teman pilih gitu. Kemudian step selanjutnya,
Nah, saya mau jelasin dulu nih fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di atas ini. Nah, ini kan ada menu-menu banyaknya ya. Ini ada A2, terus ada kayak apa nih kayak ulet gitu, terus ada ini stiker, yang ini yang stiker, terus ada gambar orang senyum dan ada gambar tanda panah ke bawah. Nah, ini saya akan jelaskan satu-satu dulu. Jadi kalau yang A itu untuk mengetik atau menambah tulisan gitu. Jadi teman-teman boleh menambah tulisan apapun yang memang teman-teman mau di story. Kemudian selanjutnya yang gambar kayak ular gitu, kayak ulet. Nah, itu spidol gitu ya. Jadi kalau spidol ini bisa teman-teman coret-coret nih seperti yang ada lingkaran ungu, ini saya mencoret bagian ini gitu dan warnanya juga bisa diganti-ganti. Di bawah sini warnanya nih ada biru, hitam, yang lain-lainnya. Silahkan disesuaikan selera teman-teman gitu. Nah, ini juga untuk pensilnya, istilahnya ya, untuk spidolnya itu juga bisa pilih gitu. Ini penghapus, ini kayak bling-bling gitu, ini kayak spidol, dan ini gambar tanda panah. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari tanda panah. Misalnya kita mau bikin tanda panah gitu. Oke, itu yang seperti ini, yang gambarnya kayak coret-coretan gini. Terus kalau yang ikonnya seperti ini, yang gambar smile, nah ini itu fungsinya adalah untuk filter gitu, filter. Jadi nanti teman-teman bisa gunain filter yang memang sudah disediakan di Instagram. Kan di Instagram banyak banget tuh filternya, mulai dari misalnya kayak kita lagi pakai make up lah, atau kayak lagi pakai apa, kayak gitu-gitu segala macam. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu yang tanda panah ke bawah terus ada garis. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan foto atau story yang udah teman-teman save, yang udah teman-teman buat gitu. Jadi nanti ada tulisan save-nya seperti ini. Nanti nge-save-nya itu biasanya masuk ke galeri gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cek di galerinya. Misalnya mau post ulang gitu, misalnya besoknya atau kapan, nah bisa tuh langsung save langsung pilih yang sudah tersave di galeri seperti itu ya. Jadi dimanfaatin nih fungsi-fungsinya seperti ini gitu. Nah, kemudian step ketiga, nah ini akhirnya saya coret-coret seperti ini, jadi saya lingkarin, saya kasih tahu gitu ya, ini loh hari Kamis 8 Oktober, dan saya tambahin stiker stay at home gitu. Biar yang memang ini bawaan tadi saya ambil dari gambar yang ini ya. Jadi saya tambahin stiker stay at home supaya orang-orang bisa bisa tahu ini tuh sebenarnya apa sih, coba tanya Abdi, dan orang-orang bisa meng-highlight oh hari Kamis ya, dan orang-orang juga bisa inget nih oh ya hari Kamis hari ini gitu, terus stay at home gitu. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman klik, jadi ini ceritanya saya sudah selesai nih nge-edit yang bagian sini. Kalau sudah, itu langsung klik aja yang di pojok kiri bawah untuk langsung di-post ke story kita, ke Instagram story kita, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita klik yang ini, your story, itu langsung ke posting di story kita, atau kita juga bisa klik yang ini, send to. Kalau send to itu ada pilihannya, send to your story, story kita, atau send to orang lain, teman kita via DM, atau send to ke siapa, gitu ya. Jadi langsung pilih your story dan munculnya nanti akan seperti ini gitu. Nih, bedanya tuh kalau your story tuh, nah ini kan ada kayak garisnya. Ini yang udah diposting tuh pasti ada garisnya, terus di bawahnya bisa dimasukin ke highlight atau sorotan, terus more, ada tombol more. Nah, ini yang belum diposting tuh bedanya di sini gitu. Foto kita, foto profil kita jadi di atas. Dan kalau sudah diposting seperti ini, otomatis nanti followers teman-teman juga akan bisa nge-view ya. Jadi makanya pastikan teman-teman buat story yang paling bagus, paling cakep gitu ya, supaya Instagram story teman-teman makin makin menarik dan makin enak, dan orang-orang makin nungguin Instagram story apa lagi nih yang bakal dia keluarin gitu, modelnya seperti apa lagi nih gitu. Karena kita bisa berkreasi di sini dan memang banyak banget, mulai dari stiker, terus bisa nulis-nulis, bisa ngetik-ngetik gitu. Karena oh ya, saya lupa ngasih tahu, jadi untuk bagian untuk bagian mana ya? Untuk bagian menulis, ini kita bisa ganti jenis fontnya ya. Jadi kalau yang ini itu adalah tipe typewriter. Jadi teman-teman bisa klik yang bagian tengah sini. Coba saya buka dari sini ya, biar teman-teman kegambar nih sebenarnya seperti apa sih gitu.
Nah, misalnya ini seperti ini, gitu. Jadi kalau misalnya ngeklik yang ini, oh ya, ada juga yang di atas seperti ini, ada juga yang di bawah seperti ini untuk si apa namanya jenis fontnya. Misalnya saya tulis ini dulu. Nah, saya tulis seperti ini dulu. Ntar saya besarin dulu biar teman-teman kelihatan. Nah, ini fontnya nih yang paling ujung sini. Kalau teman-teman tuh bisa ngeklik yang di tengah sini, yang si bagian typewriter. Sebentar saya samain dulu. Jadi memang apa ya, kayak beda-beda gitu deh si ininya. Nah, nih ada yang di bawah sini, nih di bawah ya. Jadi bisa ada banyak. Kalau ini lebih banyak pilihannya. Jadi sebentar saya tulis dulu. Nah, ini yang pertama, gitu, bisa diganti-ganti. Ini yang kedua, terus bisa di-mix juga, teman-teman. Kalau misalnya di WA kemarin, jadi tulisannya tuh nggak bisa di-mix, jadi cuma hanya bisa satu font aja. Terus ada ini juga, dan bisa diginiin gitu, dipencet yang paling atas ini. Nah, gitu, jadi dia akan kayak berubah lebih ke, apa ya, kayak bold, lebih bold gitu loh. Mungkin yang di YouTube nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Oke, nah, kalau udah, teman-teman bisa ganti-ganti itunya gitu. Jadi bisa dikreasikan dan pastikan kreativitasnya ditingkatin gitu supaya nanti story-nya jauh lebih menarik, jauh banyak yang melihat, banyak yang nungguin sebenarnya story apalagi yang mau teman-teman keluarin gitu. Oke, ini tadi udah selesai, klik your story, langsung otomatis terposting seperti yang gambar terakhir ini, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman semua, tadi poin-poinnya dicatat, jangan sampai salah order, saya ngulang sedikit ya. Yang pertama tadi step awal teman-teman jangan sampai salah email, jangan sampai salah nomor telepon karena nanti akan susah untuk mendapatkan link aktivasi untuk masuk ke dashboard teman-teman. Kemudian jangan lupa password ya. Passwordnya dicatat kalau misalnya sudah membuat password untuk login karena biasanya password itu gampang dilupain karena kan sandi rahasia ya gitu. Jadi pastikan kalau udah buat password dicatat, jangan sampai lupa karena saya aja juga masih sering lupa ya password saya apa karena saking banyaknya email yang saya punya. Terus kemudian cara order, kita mau masuk ke cara order yaitu jangan sampai salah alamatnya jangan sampai salah, nomor teleponnya juga masukkan yang aktif, gunakan alamat yang sesuai dengan domisili. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang menetap di Bandung dalam waktu yang lama, ya udah berarti kiriminnya ke Bandung walaupun teman-teman tinggal di Jakarta ya. Jadi jangan mengikuti yang ada di KTP. Kecuali KTP-nya sesuai dengan domisili yang teman-teman sekarang lagi tinggal gitu. Misalnya saya KTP Tangerang, lagi tinggal Tangerang, ya udah berarti nanti kirim barangnya ke Tangerang. Kecuali saya KTP Tangerang lagi tinggal di Bandung, ya berarti saya pesan produk dikirim ke Bandung gitu supaya nyampe ke saya gitu. Jadi jangan sampai salah alamat karena kalau misalnya teman-teman udah masukin salah alamat, sudah terkonfirmasi pembayarannya, produknya sudah dikirim dan nggak berhasil terkirim atau gagal terkirim, ya kita tidak bisa bertanggung jawab gitu ya. Akan makin lama proses pengirimannya, produknya nyampe ke rumah teman-teman karena salah alamat tadi gitu. Jadi jangan sampai salah dan pastikan produk yang dipesan itu sudah benar sesuai dengan konsumen inginkan. Oke. Jadi kalau misalnya konsumen beli tea tree, ya udah pilihnya yang tea tree, jangan pilih peppermint gitu. Mentang-mentang warnanya sama-sama hijau, jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah pilih gitu karena tea tree itu kan bagus untuk jerawat, bagus untuk misalnya ada yang alergi segala macam gitu. Berbeda dengan peppermint. Peppermint itu bukan buat jerawat. Nanti takutnya si konsumen loh kok ini peppermint masa saya pakai di jerawat gitu karena memang peppermint fungsinya bukan itu gitu. Peppermint itu lebih untuk flu, batuk, migrain, mual, kembung dan lainnya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi nih untuk pembahasan materi malam hari ini. Yang terakhir saya akan buka sesi tanya jawab. Coba saya cek dulu nih di Instagram sepertinya sudah cukup banyak. Jadi untuk teman-teman yang mau mulai bertanya mungkin masih ada yang bingung,
saya akan open pertanyaan dari sekarang. Untuk yang di YouTube juga saya akan membuka atau saya akan open question sekarang ya. Karena kita masih punya beberapa waktu lagi. Kalau yang mau tanya, silakan ditanyakan gitu. Sambil saya mengulang beberapa materi yang saya bawakan malam hari ini gitu. Mulai dari step awal tadi, saya akan tampilkan dulu step awalnya. Jadi pastikan teman-teman periksa SMS. Oke, belum ada pertanyaan. Sebentar ya, saya cek yang di Instagram terlebih dahulu karena mungkin lebih banyak ya. Oke, oh ya teman-teman yang di Instagram yang mau lihat slide yang saya tampilkan, ini saya sudah taruh linknya untuk nonton dari YouTube. Nah di YouTube, karena di Instagram kan nggak bisa share screen ya. Kalau bisa share screen juga saya pasti akan share screen. Tapi karena di Instagram nggak bisa share screen, jadi saya share screennya di YouTube gitu. Teman-teman yang mau nonton dari YouTube, ada linknya di bawah sini yang di pin chat. Itu langsung di copy aja linknya, langsung buka via YouTube. Oh, oke. Oke, saya cek dulu ya di sini. Yang mau bertanya monggo silahkan. Mungkin masih ada yang suka salah order atau misalnya yang baru gabung masih bingung ordernya seperti apa gitu ya. Buat yang di YouTube saya udah buka open question-nya. Jadi makanya pastikan teman-teman sekali lagi kalau misalnya baru gabung nih, baru daftar join reseller Resenzo, pastikan nomor teleponnya jangan sampai salah. Periksa SMS benar-benar. Kalau misalnya memang SMS-nya belum masuk, ya mungkin ada kesalahan di sistem atau memang kesalahan nomor telepon gitu ya. Karena nanti kalau misalnya nomor teleponnya salah atau gimana kan sayang banget linknya nggak masuk, link aktivasinya nggak masuk gitu. Terus pastikan juga email teman-teman tuh sudah benar, sudah tepat ya. Jangan sampai salah, walaupun satu huruf pun jangan sampai salah gitu. Kemudian passwordnya juga jangan sampai salah ya. Ingat tampilannya nanti seperti ini. Teman-teman juga akan menonton video selamat datang. Video selamat datang ini video arahan selanjutnya apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau udah nonton training center, join Telegram, Abdi, dan juga Esenzo, semuanya di join karena nanti akan banyak banget nih. Saya sedikit kasih bocoran mungkin ya. Sebentar. Jadi di apa namanya, di Telegram Abdi itu kita punya banyak banget informasi-informasi yang memang bisa teman-teman dapatin gitu ya, mulai dari info-info terupdate, dari event, dari apa namanya produk-produk terbaru, promo segala macam. Nah ini semuanya kita update pasti selalu di sini gitu. Jadi teman-teman semua jangan sampai ketinggalan. Dan jangan sampai kelewatan info-info yang memang harus diikuti gitu. Apalagi buat teman-teman yang baru nih ya kan masih bingung kan harus gimana. Nah, itu pokoknya pastiin apa namanya? Langsung join di Telegram Abdi gitu. Oke, sebentar ya saya coba cek dulu nih untuk pertanyaannya mungkin sudah banyak yang masuk. Oke, dari YouTube ada pertanyaan nih dari Ayah Usman. Oke, selamat malam. Mbak, tadi pas udah posting foto di IG itu kalau mau taruh link referral kita di mana ya? Oke, kalau misalnya untuk di story Instagram memang tidak bisa menaruh link. Maksudnya linknya tuh nggak bakal berwarna biru kan kalau misalnya link yang bisa diklik adalah link yang berwarna biru kan gitu. Nah ini kalau di Instagram saran saya masukin linknya, link yang teman-teman miliki itu di bagian bio. Seperti di Instagramnya Abdi. Nih teman-teman bisa lihat. Kelihatan nggak ya? Jadi pokoknya ya teman-teman bisa lihat dari handphone sendiri. Jadi di bawahnya itu ada tombol
atau ada link klik sini.my/tanya-abdi. Nah, itu website atau link yang bisa teman-teman taruh gitu. Jadi kalau misalnya mau naro apa namanya link referral, taruhnya di situ aja ya di bagian bio. Oke. Nah, ini sama juga untuk pertanyaan Pak Suherman yang dari YouTube, bagaimana cara memasukkan landing page di setiap postingan. Itu kalau misalnya di Instagram Story memang tidak bisa, makanya di Instagram Feed juga setahu saya nggak akan bisa, kecuali kita menggunakan yang berbayar, gitu ya, iklan berbayar itu baru bisa setahu saya. Jadi letakkan linknya itu di bagian biodata aja, biodata, di bagian bio profile. Oke. Oke, ini ada pertanyaan menarik. Tolong jelaskan, Mbak, dari Pak Arfan Malik ya. Tolong jelaskan, Mbak, soalnya tadi yang Mbak jelaskan itu kalau pesan buat diri sendiri. Oke, mungkin tadi kurang engeh kali ya. Jadi saya ulang ya sedikit. Sebenarnya nggak jauh beda. Jadi buat teman-teman yang di Instagram kalau mau lihat slide-nya bisa langsung masuk ke link YouTube yang sudah saya pin di bawah sini di chat, di kolom chat. Itu ada pin chat untuk link apa namanya menonton di YouTube. Nah, sebenarnya yang di sini ini bisa tinggal dipilih aja. Jadi untuk Pak siapa tadi? Ya, untuk Bapak yang bertanya tadi gimana cara pesankan untuk konsumen. Jadi ini kan ada menunya ya, ada pilihannya. Kirim kepada siapa? Pribadikah? Ini diri saya sendiri, diri kita, atau pembeli. Nah, kalau pembeli, ini tinggal diklik aja nih tombol yang ini, gitu, yang di sini di atas. Nah, nanti ini soalnya bawahnya nggak jauh beda, makanya saya tidak tunjukkan. Nah, tapi kurang lebih tinggal dipilih aja yang ini. Nanti Bapak tinggal masukkan alamat, nama penerimanya siapa, nomor teleponnya berapa, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, dan yang lainnya gitu. Seperti itu, Pak. Siapa nih tadi? Pak Arfan, gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Oke, pertanyaan menarik juga dari Pak Devi Kasmir dari YouTube, yaitu boleh tidak Mbak kalau kita posting berulang-ulang dengan konten yang sama? Posting berulang-ulang dengan konten yang sama dalam satu hari atau dalam beberapa hari ini? Kalau misalnya konten yang sama dalam misalnya hari ini kita posting tentang peppermint, terus besok kita posting tentang peppermint lagi, tapi bahasannya beda. Ya, ngerti gak? Jadi misalnya hari ini kita posting tentang manfaat peppermint. Besok kita posting tentang penyakit yang bisa disembuhkan oleh peppermint. Terus besok kita bahas tentang cara bagaimana cara menyuling essential oil peppermint. Nah, itu boleh gitu. Tapi jangan satu konten itu yang sama semuanya temanya. Misalnya manfaat peppermint hari ini, besok manfaat peppermint lagi, besok manfaat peppermint lagi. Orang yang kita mungkin nggak bosan, tapi orang yang melihat story kita pasti akan bosan dan nggak akan mau ngelihat story kita lagi gitu karena isinya sama aja itu lagi ya. Jadi kalau bisa kontennya bervariasi. Oke, oke saya pindah ke sini ke Instagram. Oke, Mbak udah join, aku udah join Mbak, tapi grup yang di Telegram hilang gitu aja. Oke, kalau misalnya grup yang di Telegram hilang gitu aja, Bapak bisa, siapa nih? Kak Windy. Kak Windy bisa login di dashboard. Jadi nanti di dashboard itu akan ada tombol link langsung masuk ke Telegram. Ya, tombolnya warna biru di bawah video selamat datang. Ya, Kakak boleh langsung masuk dulu ke dashboard Kakak. Jadi nanti di bawahnya itu ada tombol warna biru. Tulisannya join Telegram. Sebentar, saya buka dulu ininya. Aduh. Ya udah, pokoknya di bawahnya itu ada join Telegram. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Mana ya? Saya coba tampilkan. Nah, yang ini nih.
Yang ini. Kakak, Kak Windy boleh cek slide-nya yang ada di YouTube. Kak Windy boleh masuk ke link YouTube yang di bawah ini, yang di pin chat. Kurang lebih tulisannya join grup Telegramnya gini gitu. Jadi dan pastikan sudah download aplikasi Telegram ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kak Listiana. Saya sudah membuka ke menu, tapi ketika saya buka menu tools dan membuka landing page kok nggak bisa ya Kak? Sebenarnya bisa, maksudnya nggak bisa gimana nih? Benar, agak bingung ya. Jadi kalau misalnya mau ke tools itu kalau misalnya mau buka landing page itu sebenarnya gampang. Memang landing page itu tuh isinya link semua, Kak. Jadi Kakak harus copy kalau mau lihat isinya apa, gitu kan. Kalau buka landing page terus bawahnya ada list-listnya ya. Ada misalnya ada reseller, terus ada produk, misalnya ada peppermint, citronella, bergamot apa segala macam, itu diklik. Nanti dia keluarnya bentuknya akan kayak link-link gitu, www.artikel.essenzo, www.artikel.essenzo. Nah, kalau kakak mau lihat isinya, isi landing page-nya itu apa, kakak copy dulu si linknya. Copy dulu, terus buka di browser atau di Google Chrome gitu, nanti baru kelihatan. Memang nggak bisa langsung dipencet di situ. Oke. Oke, Mbak Fitri contoh buat bio di Instagram. Oke, nanti ya. Itu mungkin akan saya jadikan next pembahasan di next series selanjutnya. Oke, nah ini ada Mbak Yohanau. Maaf Mbak, sejak saya gabung saya tidak pernah dapat barangnya dan saya mau diajarin secara langsung gimana caranya. Oke, nah kalau untuk sekarang memang kita belum ada pelajaran langsung, jadi kakak bisa ngikutin nih yang step-step awal tadi. Pastikan kakak sudah login dan sudah mendapatkan akunnya. Kalau udah, langsung masuk ke training center. Ya, training center tuh ada dua, yaitu ada training Abdi dan juga ada training Essenzo. Ya, saran saya kakak pelajari dulu baik itu produk atau mau langsung si apa namanya si prakteknya itu boleh, silahkan. Tapi yang penting kakak boleh bisa tanya jawab di dashboard di bagian chat di kolom kanan bawah gitu ya. Oke deh, sepertinya sudah menunjukkan waktu 21.02 ya, sudah menunjukkan jam 9 tepat. Karena waktunya pas kali 1 jam, jadi untuk malam ini, untuk CTA kali ini, saya akhiri sampai sini terlebih dahulu ya untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang ketinggalan, minggu depan akan ada CTA lagi. Pastikan teman-teman mengikutinya, apalagi buat teman-teman yang baru atau teman-teman ngajak temennya daftar reseller dan masih bingung gimana caranya, langsung suruh nonton, yaudah ikut aja nanti CTA yang minggu depan hari Kamis jam 8 malam. Ya, jadi pastikan semuanya nonton. Teman-teman bisa nonton dari Instagram, bisa nonton dari YouTube, karena saya nanti akan masukkan link YouTube-nya di bawah sini. Oke? Sip, untuk CTA kali ini saya mohon undur diri. Tadi saya buka dengan doa, sekarang saya akhiri dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Kami berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di CTA minggu depan. Dadah!